Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci ketenangan hidup. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat karunia-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila mana kami sebentar hendak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami dan juga khusus hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah hanya kebenaran firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci mengalami ketenangan hidup. Nats terambil di Mazmur 62 ayat yang kedua. Sekali lagi di Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang ratusan atau miliaran rupiah di deposito bank mereka. Kemudian kekayaan yang melimpah, punya satpam yang menjaga rumah selama 24 jam, dan sebagainya. Nah, ini rata-rata orang dunia berpikir demikian. Ketenangan hidup itu ketika punya uang banyak, punya deposito, rumah yang besar, mobil yang banyak, kemudian segala sesuatu fasilitas yang mereka punyai. Rata-rata orang dunia berpikir demikian. Itu baru disebut tenang hidupnya. Tapi berapa banyak dari kita melihat, mendengar berita banyak yang mereka akhirnya bunuh diri, kemudian hidupnya tidak tenang ketika mereka itu kalau dilihat dari segi finansial mereka sudah kecukupan bahkan kelimpahan, tetapi ternyata tidak menemukan ketenangan hidup dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang mengonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi bukan patokan ketika semua ada bahkan berkelimpahan itu membuat ketenangan hidup. Ya, bukan berarti kita tidak boleh memiliki semuanya itu. Sangat boleh sekali, karena Tuhan pun ingin hidup kita diberkati bahkan berlimpah-limpah. Tetapi pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini yang menulis bukan orang biasa, seorang raja, Raja Daud. Dia dari segi fasilitas apapun ada, karena dia seorang raja. Tapi dia mengakui, hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah boleh datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada kita semuanya. Hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Jadi iblis itu suka ketika kita itu mengalami ketakutan, kecemasan, kemudian kacau balau. Itu yang disukai iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu berdoa, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita itu tidak tenang, kita pasti tidak akan bisa berdoa. Makanya Rasul Petrus mengatakan, kuasai dirimu supaya kamu tenang dan kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari hati yang tenang, yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Jadi ketenangan dalam hidup ini penting sekali. Bahkan untuk berdoa pun diperlukan ketenangan. Seringkali masalah membuat kita khawatir, membuat kita cemas, takut, dan tidak tenang. Makanya ketika masalah datang kita tidak bisa menguasai diri, maka kita tidak bisa berdoa.
Rasul Petrus mengatakan sekali lagi, kuasai dirimu supaya jadi tenang, baru berdoa. Apa kunci mengalami ketenangan? Tentunya yang pertama, seperti yang kita renungkan tadi, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita dan juga ibadah kita. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi, bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Tentunya tidak meninggalkan jam doa kita. Tentunya tidak meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat apa? Pujian penyembahan. Lewat apa? Doa. Lewat firman yang setiap hari harus kita lakukan. Disiplin rohani dimulai dari yang terkecil dengan berdoa. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik, dikatakan pemazmur Daud di dalam Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Jadi kunci ketenangan hidup yang pertama yaitu dekat dengan Tuhan. Lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat doa, perenungan firman, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, yang senantiasa Daud juga lakukan. Merenungkan Taurat Tuhan, menyanyikan syukur kepada Tuhan. Itu yang Daud kerjakan. Meskipun Daud secara fasilitas semua ada karena dia seorang raja, tetapi dia mengalami ketenangan hidupnya bukan pada fasilitas dunia yang dia rasakan, tetapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan hidup? Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat Daud di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kunci yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan. Meskipun kita secara fasilitas mungkin semua ada, jangan pernah kita menaruh harapan kita, penyerahan diri kita kepada fasilitas tersebut. Suatu saat fasilitas tersebut bisa saja hilang dan kita akan menangis karena kita mengandalkan fasilitas tersebut. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Kunci ketenangan hidup tertulis di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu yang akan membuat kita tenang. Karena buah daripada kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadikan ketenangan dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami mendapati kunci ketenangan hidup kami bukan pada apa yang kami miliki di dunia ini, bukan pada harta benda kami, bukan pada fasilitas yang kami dapatkan, tetapi ternyata ketenangan hidup kami ada di dalam Engkau. Kami belajar dari Raja Daud. Fasilitas apapun pasti ada karena dia seorang raja. Tetapi Daud dengan tegasnya menuliskan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Daud mengalami ketenangan ketika dia merenungkan firman-Mu, ketika dia berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu, penyerahan diri sepenuhnya kepada-Mu. Kami mau teladani itu Tuhan dalam kehidupan kami, bahwasanya kunci ketenangan hidup kami hanya dekat kepada-Mu Tuhan. Hanya ketika kami mempercayakan, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu saja. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, biarlah mereka memperoleh ketenangan di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat berdoa kepada-Mu Tuhan. Saat ini yang khawatir, cemas, ketakutan oleh karena berbagai pergumulan masalah,
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diberikan ketenangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berdoa kepada Engkau Tuhan, dan mereka mendapat jawaban doa, mendapat pemulihan dari Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan diberkatilah ketika kami merenungkan firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.